Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Fatmawati, NIM 053037247, Prodi Sastra Inggris Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bentuk, faktor, dan konteks penggunaan kata dan frasa bahasa gaul di media sosial untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah FSSI 4202 Bahasa Indonesia, Tata Bahasa, dan Komposisi. Baik, kita mulai dengan latar belakang analisis ini, yaitu media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, maupun X telah menjadi ruang tumbuhnya kosakata baru yang dinamis. Bahasa gaul berkembang pesat sebagai cermin identitas digital remaja di Indonesia, dan ini merupakan hal yang menarik untuk dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk linguistik dominan, faktor, pemilihan, dan konteks penggunaan kata atau frasa bahasa gaul oleh remaja di media sosial. Nah, masalah-masalah yang akan saya bahas meliputi 3 unsur, yaitu bentuk kata gaul apa yang paling banyak digunakan, yang kedua faktor apa yang mendorong penggunaannya, dan yang ketiga pada konteks apa kata gaul paling sering muncul. Baik, berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang saya pakai untuk menganalisis bentuk, faktor, dan konteks penggunaan bahasa gaul di media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiolinguistik oleh Chair dan Agustina, di mana bahasa mencerminkan identitas sosial. Variasi bahasa gaul muncul karena faktor usia, komunitas, dan situasi komunikasi informal. Lalu berikutnya, teori slang Partridge. Slang adalah bentuk bahasa tidak resmi yang eksklusif dan ekspresif, yang tumbuh dalam komunitas sebagai penanda in-group. Lalu berikutnya adalah teori pembentukan kata oleh Grida Laksana, yang meliputi akronim, singkatan, blending, clipping, pinjaman bahasa asing, dan pergeseran makna yang dapat ditemukan di dalam data yang sudah dikumpulkan pada tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah fungsi bahasa Halliday, di mana bahasa berfungsi sebagai alat identitas personal, solidaritas, dan ekspresi emosi yang relevan dengan penggunaan slang remaja. Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama observasi online, yaitu dengan mengamati percakapan di WhatsApp, Instagram, FYP, TikTok, X atau Twitter selama periode April 2026, yang mana berfokus pada kata atau frasa yang berulang dan viral di kalangan remaja. Tahap kedua yaitu kodifikasi sistematis, di mana setiap data dikode dengan 4 kategori, yaitu bentuk linguistik, fungsi sosial, situasi atau ranah, dan relasi sosial. Yang ketiga yaitu wawancara responden, yaitu wawancara tidak terstruktur kepada 7 responden usia 15-25 tahun untuk menggali faktor dan motivasi penggunaan bahasa gaul yang merupakan data sekunder. Yang keempat, analisis deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis dengan menghubungkan pola distribusi bentuk, fungsi, dan konteks terhadap teori sosiolinguistik dan pembentukan kata. Nah, berikut adalah hasil pembahasan dan analisisnya. Setelah dilakukan pengumpulan data kata bahasa gaul dan telah dikodifikasi, bentuk kata apa yang paling banyak digunakan? Setelah dianalisis, ternyata borrowing adalah yang paling dominan, yaitu terdapat 16 dari 40 kata atau frasa, atau sebesar 40%. Lalu kemudian semantic shift, 8 dari 40 kata atau sebesar 20%, kemudian blending, 7 dari 40 kata atau 17,5%, dan sisanya masing-masing 5, 4, 4, 3, dan 1 untuk bentuk lain. Lalu mengapa borrowing mendominasi? Bentuk borrowing adalah kosakata bahasa asing yang diserap karena tidak ada padanan yang sepadan emosinya dalam bahasa Indonesia. Chair menyebutkan pinjaman terjadi saat B1 tak memiliki konsep tersebut. Contoh datanya misalnya red flag, FOMO, ghosting, cringe, yang mana sering dipakai dalam percakapan bahasa gaul remaja. Lalu kemudian semantic shift, di mana kata lama diberi makna baru yang lebih relevan dengan budaya digital, seperti menurut Grida Laksana, di mana pergeseran makna adalah strategi kreatif untuk mengisi kekosongan leksikal. Misalnya, healing, yang arti literalnya sebenarnya adalah
penyembuhan, namun diberi makna baru yang lebih relevan dengan budaya digital sekarang, sehingga menjadi semacam liburan. Lalu kemudian bentuk blending, yaitu penggabungan dua kata yang menciptakan bentuk yang lebih ringkas dan khas. Hal ini menunjukkan kreativitas linguistik tinggi yang merupakan ciri khas slang Indonesia. Contoh datanya misalnya mager, anabul, gercep, atau jamet. Lalu kemudian ada bentuk variasi fonologis dengan contoh data seperti ngap, sotoy, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan perubahan ejaan atau bunyi yang memberikan efek gaya dan humor. Haliday juga menyebutkan bahwa fungsi personal bahasa di mana pembicara mengekspresikan identitasnya lewat variasi bentuk. Di sini kita dapat melihat bahwa borrowing mendominasi karena pengaruh budaya pop global yang sangat masif di media sosial remaja, sehingga bentuk borrowing ini yang paling banyak digunakan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Baik, kita lanjut pada hasil dan pembahasan berikutnya, yaitu faktor apa yang mempengaruhi remaja memilih bahasa gaul. Saya telah melakukan wawancara dengan 7 responden pada usia 15-25 tahun, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi remaja memilih bahasa gaul. Yang pertama yaitu tren dan exposure media sosial. Para responden ini menyatakan bahwa kata itu sering sekali muncul di FYP TikTok, sehingga mereka menjadi ikut memakainya juga. Ini merupakan contoh fungsi representasional di mana bahasa merefleksikan realitas sosial yang sedang dominan. Lalu yang kedua adalah identitas dan solidaritas kelompok, di mana mereka mengaku bahwa jika tidak memakai kata yang sama, mereka akan merasa berbeda dengan teman yang lain. Di sini kita dapat melihat slang sebagai penanda in-group yang membangun rasa kebersamaan dan eksklusivitas. Lalu yang ketiga adalah kepraktisan dan efisiensi, di mana mereka merasa mengetik kata mager itu lebih cepat daripada malas gerak. Hal ini membuktikan blending dan clipping lahir dari kebutuhan efisiensi dan komunikasi cepat. Lalu yang keempat, ekspresi emosi yang lebih tepat. Mereka merasa bahwa kata-kata bahasa gaul ini lebih tepat digunakan untuk mengungkapkan emosi atau perasaannya, misalnya seperti kata cringe yang lebih ngena buat mengungkapkan rasa canggung. Di sini, slang berfungsi mengisi kekosongan ekspresif yang tidak terpenuhi oleh bahasa formal. Lalu kemudian yang terakhir, karena terdengar kekinian. Mereka beranggapan bahwa jika menggunakan bahasa gaul ini akan terlihat update dan tidak ketinggalan zaman. Di sini bahasa berfungsi sebagai identitas personal dan alat proyeksi citra diri, di mana terdapat branding, update, atau kekinian jika menggunakan bahasa gaul. Baik, selanjutnya kita lanjut pada hasil dan pembahasan pertanyaan ketiga, yaitu pada konteks apa saja kata gaul paling banyak digunakan. Nah, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan telah dianalisis, dapat kita simpulkan bahwa konteks online dan friend paling banyak digunakan dengan persentase 37,5%, di mana percakapan ini sering terjadi di grup WA dan DM Instagram. Ini merupakan komunikasi informal antar teman sebaya, dan konteks ini yang paling dominan. Lalu yang kedua ada online dan publik, yaitu 32%. Hal ini dapat kita lihat pada caption, komentar, atau pembahasan di Twitter atau X. Ini adalah ekspresi publik untuk memperluas jangkauan dan identitas. Lalu yang ketiga adalah online dan entertain, yaitu sebesar 12,5%. Hal ini bisa kita temukan pada konten TikTok atau Reels, di mana kata gaul menjadi bumbu konten agar relatable dengan penonton. Lalu yang terakhir ada offline dan friend, yaitu sekitar 10%, di mana terjadi pada percakapan tatap muka antar teman, namun menggunakan bahasa slang dari online yang mulai merembes ke interaksi offline. 88% penggunaan terjadi di ranah online. Hal ini membuktikan bahwa media sosial adalah ekosistem utama tumbuhnya slang remaja. Nah, lalu apa hubungan antar temuan-temuan tersebut?
Di sini, bentuk yang paling mendominasi adalah borrowing, yaitu sebesar 40%, di mana hal ini merupakan cerminan globalisme yang mencerminkan infiltrasi budaya pop ke dalam kehidupan digital remaja. Ini bukan merupakan sekedar tren bahasa, tetapi juga merupakan tanda bahwa identitas linguistik Gen Z bersifat transnasional. Lalu kemudian faktor. Apa faktor penggunaan bahasa slang tersebut? Nah, penggunaan slang bukan pilihan bebas, melainkan respons terhadap tekanan sosial, seperti kebutuhan diterima kelompok, kecepatan komunikasi digital, dan proyeksi citra diri sebagai remaja yang update. Dan yang terakhir, pada konteks apa sering digunakan? Nah, ruang online sebesar 88% adalah inkubator slang, di mana kata gaul lahir di sini viral lalu merembes ke percakapan offline. Ini juga mendukung teori Halliday bahwa konteks situasi membentuk pilihan bahasa. Slang remaja Indonesia adalah produk dari pertemuan antara globalisasi budaya, kebutuhan identitas kelompok, dan ekosistem media sosial yang serba cepat dan terbuka. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, borrowing mendominasi. 40 kata gaul berbentuk pinjaman dari bahasa asing ini mencerminkan kuatnya budaya global dan keterbatasan kosakata Indonesia dalam mengekspresikan konsep digital emosional. Yang kedua, faktor sosial digital. Penggunaan slang didorong oleh tren media sosial, tekanan identitas kelompok, efisiensi komunikasi, dan daya ekspresif kata gaul. Bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi strategi sosiolinguistik yang disadari. Dan yang terakhir, konteks online yang dominan. 88% penggunaan terjadi di ranah online, terbanyak dalam percakapan informal antar teman dan ruang publik digital, menegaskan media sosial sebagai ekosistem utama slang remaja. Demikian akhir presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.